jurusan Nusantara, selamat sore. Pengen bisa studi seperti video Om yang di bagus kan? Keren kan? Pengen bisa studi seperti itu. Paling tidak bisa jalankan roda depan. Ayo kita bahas di channel ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Jadi kalau pertama yang harus kita persiapkan adalah motornya itu sendiri. Motor jenis apa aja bisa. Dan kebetulan saya ini hobi naik trail, motornya yang saya coba latihan itu motor trail, saya peragakan pakai motor trail. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah kondisi rem. Jadi rem ini harus pakem. Sebaiknya kita pakai gigi 2. Remnya udah bagus. Berarti harus pakem banget Om ya? Iya, harus pakem. Bukannya kalau pakem malah takut jatuh Om ke depan jungkil gitu? Nah itu tadi, kenapa kita harus tahu tekniknya supaya rem itu pakem agar ban itu bisa gampang ngangkat, tetapi dia tetap berjalan. Nah itu kita kupas terus di materi ini. Bicara tentang teorinya stupi itu, kita tinggal tutup rem, ya, ban ngangkat, sudah itu yang namanya stupi. Tetapi berdasarkan teori yang pernah saya pelajarin dulu, stupi yang benar itu, ya ban ini masih tetap berputar. Walaupun tadi kita membahas rem ini harus pakem. Seperti pertanyaan Om admin tadi, harus pakem banget Om. Kalau nanti dia nyeblak ke depan kalau pakem banget. Iya. Nah, oleh karena itulah kita kupas di sini satu persatu. Jadi waktu kita jalankan motor, karena memang ini posisi kita masih belajar, usahakan pelan aja. Pakai gigi 2, tapi jangan terlalu pelan. Karena kalau pelan, terlalu pelan banget, ban itu nggak muter dia. Dia ban itu butuh muter, butuh tekanan, butuh dorongan, dan rem juga. Nah, jadi oleh karena itu idealnya memang gigi 2 tapi jangan terlalu laju. Karena kita kan masih was-was, belum bisa mengukur remnya ini. Lalu yang ketiga, posisi badan. Posisi badan kita usahakan tidak usah ke depan begini. Usahakan jangan ke depan, karena kalau ke depan itu cenderung motor itu kita nggak bisa, cenderung dia akan salto ke depan. Jadi sebaiknya saat kita mau stupi, kita mau angkat ban belakang itu, posisi badan itu sudah begitu, nggak usah dirubah lagi. Misalkan seperti ini, udah posisinya begini saja. Jangan saat mau maju, saat mau ngangkat badan kita maju ke depan banget, itu nggak perlu. Nah, lalu bagaimana motor ini bisa terangkat dengan kondisi seperti itu? Tidak khawatirkah nanti ban ini malah spin karena beban itu agak di belakang sedikit, pas kita ngerem dia melintir? Nah, oleh karena itu teorinya dan praktek yang sebenarnya, saat kita menekan rem, ya, badan ini sebenarnya kita ngayun, suspensinya kita ayun. Suspensi kita ayun agar supaya membantu ban itu terangkat dengan adanya tekanan rem. Lalu kita ayun suspensinya. Jadi ban itu akan secara otomatis terangkat karena kita juga bantu dengan tekan rem. Dengan posisi badan kita seperti ini itu masih tetap bisa berjalan. Karena kita tadi udah tekan suspensi ini, suspensi kita tekan, lalu barengan dengan rem, maka secara otomatis pantat itu akan terangkat. Nah, memang yang perlu kita hindari, memang kejadian, saya juga dulu berlatih semacam itu, suka sekali
ban depan ini dia pas saya injek, saya ayun, justru yang terjadi malah ban yang di depan ini, ban depan itu spin, meleset ke kiri, meleset ke kanan. Nah, bila terjadi seperti itu, faktor penyebabnya adalah sinkronisasinya kurang pas. Jadi yang sejatinya saat kita jalankan motor, lalu kita ayun, ya, posisi paha ini, posisi kaki ini tutup ke tangki bodi, tutup ke tangki bodi. Selanjutnya tangan kita ini kita menekan soknya kita tekan sambil ini kita kontrolnya ada di rem, kita tekan terus, jangan dilepas, karena kalau dia dilepas ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak turun bannya, atau dia meleset. Berarti Om pas pertama kali mau coba itu kita tahan remnya apa lepas remnya Om? Ya, tahan lepas. Oh, Tahan, oke. gini kan. Jadi kalau dia terasa terangkat, kan kita bisa ngukur seberapa tinggi. Habis itu lepas. Kan ayun. Ya. Kira-kira motornya Udah terangkat? terangkat kayaknya perasaan tinggi, lepas aja. Lepas dikit. Ya, lepas aja. Oh, sambil dibiasain. Oke. Seperti itu. Oh iya Om, tadi kan Om bilang posisi kaki harus ini Om ya, harus nempel ke tangki bodi. Itu tujuannya apa Om? Supaya badan kita nggak ikut ke depan. Oh, untuk Ya. nahan badan Om ya? Iya, kita nggak merosot. Sebenarnya sih untuk itu sih. Oke. Bahkan kalau pemain-pemain yang sudah hebat, dia bukan malah ke depan badannya. Semakin motor itu naik, dia malah sering kan lihat kayak model Graham Jervis atau yang lain. Mereka kalau udah naik bantatnya itu Dia justru mundur Om ya? mundur. Posisi supaya- badannya. Tujuannya supaya biar ban belakang ini, pantatnya ini bisa lebih tinggi. Oh. Bisa lebih tinggi, dia bisa ngontrolnya gitu. Oke, itu tadi kan posisi kaki Om. Terus sekarang kalau posisi tangan gimana Om? Posisi tangan, yang penting kita jangan begini. Tidak Oke. begini ya, Ya. posisi tangan. Kalau bisa tetap buka. Ini juga sekaligus menekan, supaya menekan. Menekan sok Iya, depan Om ya? menekan setang itu Stang, ditekan untuk menekan suspensi sebenarnya fungsinya. Supaya ada beban di depan. Oke. Agar ban itu walaupun kita tekan remnya, dia tetap muter. Kayak logikanya kan kayak muatan mobil, tidak dikasih muatan dengan dikasih muatan, beban remnya kan berbeda dia. Oke. Nah, jadi beban seperti itu yang saya maksud. Oke. Oh iya Om. Ban belakangnya itu harus berapa tinggi sih Om? Atau nggak perlu tinggi-tinggi banget atau gimana Om? Sebenarnya stupi itu kan begini. Kita angkat ban belakang. Kan itu Iya. kan stupinya, pengertian yang saya pahami itu aja. Nah, seberapa tinggi maunya itu tergantung seberapa nyalinya berani. Oh, Iya. oke. Yang terpenting itu kita bisa angkat dulu. Yang penting usahakan motor ini jalan. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya bisa rasain kok motor itu tinggi biasanya tuh kalau di jok ini itu antara pantat itu dengan jok ini itu biasanya kalau saya dulu latihan dikasih jarak. Jadi kalau misalkan jok Posisi ini jok. nabrak pantat berarti itu udah tinggi. Oh. Tapi sekarang saya trauma sih. Saya takut aja lihat nanti patah gigi gitu. Kalau terlalu tinggi Om ya? Iya. Oke, berarti nggak usah terlalu tinggi atau terlalu pendek juga Om Iya, ya? idealnya tuh ya 50 derajat, mungkin 40-50 tuh udah tinggi. Oh, itu udah aman Om ya? Udah aman itu. Oke. Dulu Om pertama kali belajar kapan Om? Dulu udah lama sih stupi itu. Dulu yang ngajarin itu Om Catur. Oh, tetap Om Catur ya? Ya, Om Catur. Jadi yang saya jelaskan teorinya itu teorinya Om Catur. Oke. Bagaimana stupi itu harus sesuai dengan penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi. Tapi kan Om, kalau saya lihat kan Om jarang nih stupi-stupi, apalagi kalau di jalur kan kayaknya nggak kepake Om ya. Emang manfaatnya di jalur apa Om? Saya stupi ini bukannya tidak suka, maksudnya itu ya saya pikir udahlah yang penting bisa gitu kan. Oke. Nah, manfaatnya dari saya belajar stupi ini waktu kita turunan sering kan ikut Di jalur Om ya? jalur
ada turunan yang Turunan. orang lain nggak berani turun, kita berani turun. Oh. Justru turunan seperti itu mau dia licin mau enggak ya kita tetap pakai rem depan. Oke. Gitu. Turunnya harus ekstra. Rem depan sama rem belakang harus sinkron nih ya. Nah, kalau enggak motornya langsung bablas. Nah, bukannya malah kepleset Om kalau gunain rem depan Om? Buktinya sering kan Om admin ikut main Iya. kan saya tuh pasti ngerem depan Oh. supaya kan seperti logikanya tadi saat kita turunan ya kita tetap rem depan ini kuncinya itu ada di rem depan sebenarnya. Oh. Itu oke. manfaat dari kita belajar stupi itu, kita bisa mengontrol seberapa perlu kita untuk rem depan ini supaya dia tidak spin itu dengan beban kita tarik sedikit lepas, jangan dilepas habis biar dia pas turunan itu dia nggak selonong boy itu. Oh. Oh Ya, iya, nggak ada rem blong itu, jangan, harus Oh. tetap ditekan. Itu sih manfaat yang terbesarnya yang saya terima dari yang saya peroleh dari stupi. Di lain sisi kalau kita untuk gaya-gayaan foto aja kan jalan 5 meter stupi jalan itu ya saya sih bisa aja. Tetap bisa juga Om Bisa, ya. ya. Berarti intinya ada manfaat dan kalau mau gaya-gayaan juga bisa. Bisa. Oke. Fotonya keren lagi kalau Iya. Nggak Willy terus Om ya? ya. Iya. Ya. Oke. Oke Om, berarti kesimpulannya gimana Om? Jadi kita belajar utama main motor, apalagi motor trail ini. Memang sebaiknya yang stupi ini belajar minimal ngerti caranya tadi seperti yang sudah kita jelaskan di video ini. Bahwasanya step by stepnya seperti apa yang harus kita lakukan. Stupi ini sederhana sebenarnya. Ini kita bisa ngontrol rem, tahu posisi badan, posisi jepit kaki, udah. Dia secara otomatis itu bisa karena kan stupi ini tidak membutuhkan kayak Willy yang harus panjang. Nah, manfaatnya itu ya kita gunanya untuk ngontrol rem aja. Apalagi di jalan-jalan licin pas kita turunan cenderung saya lihat teman-teman kalau posisi turunan itu cenderung Menggunakan rem belakang Om ya? justru malah di los. Oh di Ini lock, bahaya. nggak dipencet dua-duanya Om ya? Enggak. Harusnya kan depan kita rem, belakang juga kita rem supaya motor tuh jalannya pelan. Kan Oh. logikanya begitu. Tapi bukan berarti di rem berhenti, enggak ya. Di rem tahan itu kan. Rem tahan sambil tekan suspensi, jalan kok ya. Ban itu masih jalan tapi dia sedikit melambat gerakan laju ban depan itu. Jadi oleh karena itu kesimpulan dari saya, persiapannya yang harus kita lakukan adalah tentu ya kita harus pakai helm, lalu jangan lupa juga ya sebaiknya ya pakai sepatu yang sekiranya tuh safety lah, karena yang namanya kita belajar ini, yang namanya tangan ini belum kerjasama, hilap dan sebagainya, bisa jadi dia Flip Om ya? Nah oleh karena itu selain helm ya kalau bisa kalau ada pemain-pemain tinju gitu kan Pakai pelindung gigi Om ya? Oh boleh. biar, tapi sebenarnya tidak haruslah semacam itu. Kalau diikutin teori yang barusan kita jelaskan tadi, saya hakul yakin sekali main aja, katakanlah hari ini main itu langsung bisa. Nah bagaimana terampilnya biar jauh kayak yang umum catur gitu kan, bisa muter-muter. Nah itu nanti itu pengembangan sendiri saja. Yang penting itu teknik dasar stupinya itu Udah tahu Om udah ya? tahu. Oke. Jadi oleh karena itu mari dukung terus channel ini Untuk Ya. tutorial yang ya, lain untuk Om ya? tutorial yang lain. Ingatlah, saya membagikan tutorial ini bukan untuk
gaya-gayaan saya merasa lebih muda. Saya belajar naik motor ini tahun 2016 nih, trail. Menurut saya sih enggak juga sih hebat pun enggak. Menurut saya apalagi kita main trail ini kita tidak perlu cari hebat-hebat. Umur sudah tua. Paling tidak tuh kita ikut main kita bisa belajar teori itu supaya ya bisa kita aplikasikan dan tujuannya untuk kita sendiri biar aman saat kita main motor. Jangan lupa ya, dukung terus. Oke. Like,